Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini dulu kameranya biar pas di layar. Nah ya, kita bertemu pada masih membahas rumus-rumus Bacon. Ini adalah yang terakhir ya. Kita membahas rumus ke ini 41 sampai yang ke 50. Ini insyaallah yang terakhir. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, rumus yang ke-41 ini memakai huruf nun. Nun yang dikasih alif itu na ini. Nun yang digandeng dengan alif. Posisi peletakannya ini di bawah ya, di bawah ini, di bawah lafadz. Ini statusnya atau maknanya juga bisa ini sebagai nazim ya. Maksudnya itu al-marmus ilaih ya. Itu lafadz yang dikasih ini, yang dikasih huruf nun ini ya. Ini sebagai apa? Nazim. Statusnya nazim itu apa? Pembuat nazam. Nazam itu apa? Nazam itu ya syair Arab itu namanya nazam ya. Contohnya ini, qala sampun dawuh sapa. Nah, ini ada nun dan alif kecil ya, dan ditaruh atau ditulis di bawah lafadz qala. Qala sampun dawuh sapa nazim. Nazim ini adalah pembuat nazam. Musholin ala nabi al-mustafa kan begitu. Ini adalah petikan atau nukilan dari potongan dari nazam. Nah, qala seseorang telah berkata. Siapa yang berkata? Ya ini nazim ini atau pembuat nazam. Sang pembuat nazam telah berkata. Nah, makanya dikasih di bawah lafadznya qala ini dikasih lambang nun kecil ini, nun dan alif, agar orang tahu bahwasanya yang berkata adalah ini nazim atau pembuat nazam. Kemudian rumus yang ke-42 ini, 42 adalah ini apa? Dal, maka huruf dal. Posisinya sama masih di bawahnya lafadz ya. Ini statusnya sebagai doa ya. Doa itu kalau makna Jawanya muga-muga, makna bahasa Indonesianya adalah semoga. Contohnya ini, qala asy-Syafi'i, qala sampun dawuh sapa asy-Syafi'i Imam Syafi'i. Nah, terus ini lafadz rahimahullah ini statusnya sebagai doa ya, jumlah doaiyah. Jadi rahimah muga-muga. Nah, maka makna Jawanya biasanya muga-muga. Rahimah muga-muga melasihu ing ini Imam Syafi'i sapa Allah Gusti Allah ya. Ya. Jadi memang biasanya jumlah doa itu biasanya ditaruh setelah nama seorang tokoh besar ya. Qala Syafi'i rahimahullah, qala Al-Ghazali rahimahullah, atau qala Al-Ghazali qaddasallahu ruhuhu dan sebagainya. Kalau sahabat itu kan radhiyallahu anhu. Nah, itu yang kayak gitu itu biasanya adalah jumlah doaiyah ya, atau rangkaian kalimat yang ditujukan untuk mendoakan si tokoh tersebut ya. Nah, ini memakai apa ini? Memakai ini huruf apa? Dal, doa. Ketika kita maknanya kitab kok di bawah lafaz tersebut dikasih huruf dal kecil, yaitu maknanya adalah ini. Berarti rangkaian atau jumlah kalimat ini adalah jumlah doaiyah ya. Kemudian ini rumus yang ke-43 adalah memakai huruf ain dan sin ya. Ini posisinya sejajar. Kalau yang atas ini kan di bawah, kemudian sebelumnya itu di atas, ini posisinya sejajar ya. Maknanya atau statusnya ini apa? Alaihi salam. Ain sin ini adalah sebenarnya singkatan dari ini alaihi salam. Ainnya ini diambil dari kata alaihi, sinnya ini diambil dari kata salam. Ini untuk makna Jawa Indonesia itu dikosongi nggak ada ya. Contoh ini, qala sampun dawuh sapa Nabi Muhammad. Nah, bukan Muhammad ya. Qala sampun dawuh sapa Nabi alaihi salam atau AS ya. Kalau kita terjemahkan biasanya itu AS. AS itu apa? Alaihi salam gitu. Kalau alaihi salam itu biasanya dilekatkan, ditujukan ke nabi-nabi selain Nabi Muhammad ya. Kalau Nabi Muhammad itu kan SAW ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi nabi di sini insya Allah itu bukan Nabi Muhammad ya.
Kalau Nabi Muhammad itu bahasanya sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya gini, ketika ada lafadz qala Nabi, terus setelah lafadz Nabi ada huruf ain dan sin, nah ini singkatan. Maksudnya adalah alaihi salam. Ya, kalau bahasa Indonesianya kita ditulis AS ya. Nabi Daud AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Adam AS, Nabi Nuh AS. Terus terakhir ketika Nabi Muhammad SAW ya gitu. Kemudian 44 ini rumusnya pakai huruf alif ya. Posisinya di bawah. Ini menandakan apa? Gusti Allah ya. Terus makna Jawa makna Indonesia dikosongkan ya. Contoh ini kola samun dawuh sopo siapa? Gusti Allah. Nah, makanya di bawahnya lafadz kola ini dikasih ini huruf alif ya, huruf alif. Oh, berarti ini menandakan yang berkata ini Allah. Fi kitabi, dalam kitab siapa? Gusti Allah juga. Karena di bawahnya lafadz ha ini, ha dhamir ha ini ada lafadz alifnya ini. Ingat, berarti ketika kita maknani kitab, kok di bawah lafadz dikasih alif, itu artinya adalah Allah ya. Qala fi kitabil karim, qala sabun dawuh sapa Gusti Allah fi kitabi dalam kitab Allah al-karim kang mulia ya. Allah Subhanahu wa taala telah berkata di dalam kitabnya yang mulia. Kemudian rumus yang ke berapa ini? 45. Ini maka huruf alif dan ini ya apa sih? Alif bengkong atau alif lainah. Posisinya di bawah. Ini statusnya sebagai atof bayan. Atof bayan. Makna Jawanya tegese, makna Indonesianya yaitu contohnya ini. Jawis teko sabu turab, bapak itu rob. Rupanya Aliyun tegese Aliyun sahabat Ali ya. Jadi emang atof bayan itu mirip dengan apa sih? Badal ya, mirip dengan badal ya. Yang jelas Abu Turab ini nama ini ya, nama apa sih? Kunyah ya. Nama-nama yang diawali dengan abun, umun, bintun, ibnun dan sebagainya itu nama kunyah ya. Abu Turab, karena sahabat Ali ini julukannya adalah Abu Turab ya. Kenapa kok sahabat Ali dijuluki Abu Turab ya? Itu di mata kuliah atau mata pelajaran Sirah Nabawiyah, bukan di sini ya. Jelas orang yang berjuluk Abu Turab itu bapaknya debu ini telah datang. Siapa sih? Tegese Aliun sahabat Ali. Lafadz aliin ini sebagai ini atof bayan dari lafadz Abu Turab ini. Makanya tegese atau yaitu. Kemudian di bawahnya dikasih ini lambangnya itu alif dan ini bukan ya, ini soalnya bukan ya, ini alif lainnya atau alif bengkong. Kemudian yang ke-47, rumus yang ke-47 itu maka ini apa? Shin dan kha, huruf shin dan kha ya. Posisinya di bawah. Ini statusnya sebagai apa? Maknanya atau statusnya syahsun. Syahsun itu kalau makna Jawanya jenggereng. Apa sih benar ya, jenggereng. Kalau makna bahasa Indonesianya adalah seseorang. Contohnya ini. Faqala samun dawu sopo, ini ada apa? Huruf shin. Nah, huruf shin. Benar ini pakai shin ya? Iya. Ini kok ini seharusnya pakai shin ini. Ini seharusnya pakai shin. Faqala samun dawu sopo syahsun, sopo jenggereng ya. Faqala samun dawu sopo jenggereng ya. Jadi seseorang ini telah berkata, apa isi perkataannya? Idhab anta wa sahibuka, idhab budalana sopo sira anta yusira wa sahibuka lan sadulur atau sahabat sira ya. Itu seseorang telah berkata, pergilah engkau dan temanmu kan gitu. Jadi kola ini seseorang telah berkata. Ini siapa yang berkata? Ya bisa syahsun, bisa atau ini di sini Allah juga bisa, atau ini nazim, pembuat nazam ini juga bisa, dan sebagainya. Karena tergantung subjeknya ini siapa ya. Makanya untuk membedakan masing-masing subjek dibuat rumus kayak gini ya. Ketika yang berkata itu seseorang, yang syahsun ini biasanya nggak terlalu penting ya. Seseorang
Ini lambangnya memakai ini huruf shin dan kha, syahsun. Ketika yang berkata itu nazim atau nazam, di bawahnya dikasih nun dan alif, nazim. Ketika yang berkata Allah, ini di bawahnya dikasih huruf alif ini. Nah, ini adalah rumus-rumus. Sekali lagi, ini adalah rumus-rumus yang dibuat oleh ulama kita terdahulu untuk memudahkan para santri untuk belajar menguasai bahasa Arab ya. Kemudian yang ke-47, rumus yang ke-47 ini maka huruf ini ba dan huruf ba dan alif ya. Kalau ini nun alif, ini ba dan alif ya. Posisinya sama di bawah. Ini maknanya atau nisbatnya atau apa sih? Statusnya sebagai nisbat. Makna jauhnya bongso, makna Indonesianya adalah golongan atau kelompok. Contohnya ini. Faqala samundawu sopo al-malikiyah ya, kang bongso malikiyah ya. Malikiyah itu berarti apa? Golongannya Maliki ini adalah mazhab ya. Jadi orang atau penganut mazhab Maliki ya, atau kelompok bangsa Maliki ya. Jadi orang-orang dari mazhab Maliki ini telah berkata. Nah, lafaz ini apa sih ini? Huruf ba dan alif yang ditaruh di bawah ini lafaz Malikiyah. Ini menandakan lafaz Malikiyah ini adalah nisbat ya. Nisbat itu artinya ya tadi ketika disebutkan al-Malikiyah, ini artinya adalah pengikut mazhab Maliki atau kelompok mazhab Maliki, atau apa ini, kelompok atau golongan dari mazhab Maliki. Kemudian yang ke-48 itu lambangnya alif dengan ha. Alif dengan ha ya. Ini posisinya sejajar. Ya, sejajar. Ya, seperti ini sama sejajar. Ini kan di bawah, ini sejajar. Makna ini maknanya adalah intaha ya. Atau lafaz yang dikasih rumus ini apa sih statusnya? Biar mudah itu statusnya ya. Statusnya sebagai intaha ya. Makna Jawanya tutup, terus makna Indonesianya adalah selesai. Contohnya ini. Kalau di depannya, ini biasanya di belakang. Ini biasanya lafaz alif dan ha itu biasanya di belakang. Jadi biasanya di sini ada kalimat panjang bla 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 bla, terus akhirnya dikasih ini alif dan ha intaha ya. Mana ini wis tutup atau apa ya? Kalau di depan saya jarang contoh di depan sih. Biasanya ini alif dan ha di belakang. Nah, seperti ini kan di belakang. Ini ada kalimat, terus belakangnya dikasih simbol ini. Intaha itu biasanya juga di belakang, tapi ini kok di depan. Ya juga bisa juga sih. Tapi sebelum ini biasanya ada kalimat panjang, terus intaha maqal anawi. Intaha wis tutup apa ma perkara kalakang wis dawuh ya. Sapa an-Nawawi kang basa Nawawi ya. Sapa an-Nawawi ya. Di sini mananya saya kurang insyaallah itu kang basa Nawawi atau pengikutnya Imam Nawawi. Kalau saya salah mohon dibenarkan ya. Jadi ini ada kalimat panjang, terus intaha, alif dan ha. Ini adalah singkatan dari ini intaha ya. Terus panjang, terus akhirnya intaha maqal an-Nawawi ya. Perkataan dari pengikut mazhab perkataan dari murid-muridnya Imam Nawawi telah selesai. Intaha itu artinya telah selesai. Kalau bahasa Inggrisnya the end, bahasa Arabnya intaha, bahasa Jawanya tutup, bahasa Indonesianya selesai. Kemudian contoh ke-49. Ini lambangnya atau kodenya atau rumusnya memakai ini alif lam kha. Posisinya sama sejajar, dibacanya ila akhirihi. Makna Jawanya hingga akhire, makna Jawanya hingga akhire, makna Indonesianya sampai selesai. Contohnya gini, assalamualaikum ini alif lam kha, maknanya adalah ila akhirihi. Nah, ini biasanya untuk kutipan-kutipan yang panjang, biasanya kan ada kutipan panjang banget terus terakhirnya biasanya dikasih ini titik, terus terakhir dari kasih ini ila akhirihi ya. Karena ketika kita mengutip kadang Al-Qur'an, kadang ayat Al-Qur'an, kadang hadis Nabi itu karena terlalu panjang ya, seandainya terlalu panjang
itu biasanya dipotong, hanya setengahnya saja dipotong, terus dikasih titik-titik, terus dikasih ini alif lam kha yang menandakan ini ila akhirihi, biar nggak terlalu panjang. Kemudian yang terakhir ini short mim ini sama peletakannya sejajar ya. Ini dibahasnya sallallahu alaihi wasallam, makna Jawa dan Indonesia nggak ada. Nah ini contohnya ini Kala dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini nih. Yang atas ini kan mana tadi yang atas? Ini kan ain sin ya kan ya, ain sin. Nah, ain sin sama sejajar alaihi salam. Nah, ini biasanya ain sin ini ditujukan untuk nabi-nabi selain Nabi Muhammad. Karena ketika Nabi Muhammad itu punya rumus sendiri, yaitu apa? Shad dan mim. Shad dan mim ini adalah singkatan dari ini, sallallahu alaihi wasallam. Diambil dari lafaz shad ini, huruf shola ya, dan huruf mim yang terakhir ini, shad mim, sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau bahasa Indonesianya itu bahasanya disingkat SAW. Kalau yang atas ini biasanya disingkat AS ya. Berarti kalau dalam singkatan Pegon itu biasanya kalau alaihi salam disingkat ain sin, kalau sallallahu alaihi wasallam ini disingkat ini shad dan mim. Nah, rumus-rumus Pegon ini sudah selesai sampai ke 50. Untuk pertemuan selanjutnya kita bahas topik kita bahas kamus bahasa Jawa. Atau kita latihan apa? Membuat kosakata bahasa Jawa, itu aja. Kalau ini Pegon sudah selesai, insyaallah saya ganti dengan tasrif, kemudian matlab, kaidah sarfiyah, jurmiyah, imriti, sampai insyaallah kalau memungkinkan sampai membahas kitab Alfiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.